Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kita kembali bersama channel ini dan akan bersama-sama untuk memantau full lintasan tentunya ya, untuk membagikan video-video terbaru tentang progres perkembangan terkini yang bisa kita pantau di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Ya, buat tonton yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang di channel ini. Dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, tentunya tak lupa pula saya ucapkan sehat selalu. Semoga saja kita semua dipermudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Ya, di kesempatan sore hari ini pada tanggal 9 Januari 2022, kita akan sama-sama untuk melihat progres pengerjaan lanjutan yang dilakukan di area tribun yang saat ini masih terus difokuskan. Begitu juga untuk jalur provinsi ya, yang sudah mulai dikerjakan sejak kemarin. Saat ini pemerataan terus dilakukan di sana maupun persiapan di segala sektor untuk menyambut dari perhelatan MotoGP 2022. Ya, di sini kita berada di tikungan pertama, dan sebelum kita maju ke titik pengerjaan yang dilakukan, kita lihat dulu di sisi sebelah kiri trek lurus ya. Tepatnya ini merupakan tribun VIP atau deluxe class, dimana di sini untuk pengecoran sudah didapatkan sampai di depan ini. Tinggal lanjutan untuk pengecoran di bagian lapisan kedua yang saat ini masih terus dilakukan pengerjaan untuk perakitan di bagian besi-besi yang disiapkan untuk lapisan dasarnya. Begitu juga untuk jalur pejalan kaki. Nah, ini nanti dimana para penonton bisa berjalan di sini menuju ke area tribun untuk deluxe class yang ada di sisi sebelah kiri. Ya, pengecoran masih terus berlanjut di sini ya untuk jalur yang disiapkan di sini. Begitu juga untuk persiapan di bagian area tribun. Nah, di sini yang kita lihat untuk para pekerja ramai sekali aktivitasnya. Dari 1 minggu yang lalu kita bisa pantau bersama-sama ya. Untuk pengerjaan di deluxe class ini sangat menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Ya, tentunya ini harga dari deluxe class kita sudah bagikan buat kalian semua ya, dengan harga 10 jutaan selama 3 hari balapan. Bisa kita nikmati untuk progres balapan tersebut ya, untuk bisa menyaksikan para rider kita yang berpacu kecepatan di lintasan sirkuit Mandalika ini. Ya, pengerjaan masih terus dilakukan di sini ya untuk pondasi dasarnya, begitu juga untuk area parkir VIP atau deluxe class yang berada di sisi utara masih terus dilakukan sampai saat ini. Ya, tentunya untuk material-material yang akan digunakan segera akan datang nantinya ya, dimana untuk material tribun yang akan digunakan juga di sirkuit Mandalika seperti yang pernah kita bagikan kemarin ya, langsung diimpor guys dari Prancis dan Jepang. Jadi cukup luar biasa sekali untuk model tribun nantinya di bagian titik yang sudah disiapkan di depan sana. Kita akan lihat keseluruhan untuk progres hasil capaian sejauh ini yang bisa kita bagikan. Ya, di sini untuk pengecoran masih terus berlanjut untuk jalur di belakang VIP atau deluxe class, di mana di sini untuk jalur para penonton nantinya ya, untuk kenyamanan tentu diutamakan supaya nantinya untuk para penonton bisa puas untuk menyaksikan dari balapan yang akan diadakan di sirkuit Mandalika ini. Dan di area belakang ini ya terlihat ramai sekali juga aktivitas terus dilakukan. Begitu juga untuk pemadatan di bagian pondasi dasar dan pengerjaan lanjutan yang dilakukan di sini. Tempat parkir yang diperuntukkan untuk VIP atau deluxe class maupun di sisi sebelah kanan kita nantinya akan dijadikan juga untuk parkir sampai menuju ke kantor PP yang kita lihat tadi. Ya, ini merupakan pintu masuk menuju ke bagian deluxe class atau VIP tribun tersebut. Nah, ini merupakan jalur provinsi ya. Ini sudah dilakukan pemerataan di bagian sisi sebelah kirinya, perluasan menuju ke bagian depan sana ya. Bisa kita lihat. Begitu juga untuk rumah-rumah yang ada di depan jalur provinsi ini sudah mulai dilakukan pembongkaran. Nah, karena di sini sudah mereka terima ya untuk dana yang sudah disiapkan. Jadi kurang lebih dari 100 rumah yang ada di sini
sudah diberikan dana kompensasi untuk memperbaiki dan dipercantik supaya nantinya untuk menyambut ajang balapan tersebut, rumah-rumah yang ada di sekitaran depan jalur provinsi atau depan sirkuit ini akan terlihat lebih mantap. Ya, begitu juga untuk musola yang ada di samping depan pintu masuk VIP nantinya akan direlokasikan atau dibongkar ya, karena sudah ada masjid yang disediakan di sisi sebelah depan jalur provinsi ini. Ya, di sini terlihat para pekerja masih terus melakukan persiapan-persiapan di sisi utara ya untuk jalur provinsi ini untuk mempersiapkan di segala sektor, yaitu perluasan nantinya di bagian pinggir untuk jalur provinsi yang langsung berada di depan sirkuit ini. Ya, Pemprov NTB pun kini ikut sibuk bekerja keras mempersiapkan kebutuhan para pembalap demi ajang besar tersebut. Sekda Nusa Tenggara Barat Haji Lalugita Aryadi menyebutkan bahwa dalam mempersiapkan MotoGP di Maret nanti dibutuhkan stamina ekstra, ujarnya ya. Jadi Lalugita Aryadi meminta semua pihak yang terlibat untuk memperkuat performa dalam menyambut dan mempersiapkan gelaran MotoGP meski sudah berpengalaman maksud kita ya menggelar ajang balapan otomotif lainnya. Meski kita sudah pernah menjadi tuan rumah di ajang balapan Asia Talent Cup dan World Superbike di 2021, namun hal ini baru merupakan latihan ya, bukan performance utama, karena puncaknya adalah MotoGP di 2022 ini. Ya, maka dari itu diharapkan semua pihak bergerak cepat meski sempat tertunda dengan adanya libur Natal dan Tahun Baru kemarin ya. Ya, lalu Gita Aryadi menyebut sejumlah hal yang perlu dipersiapkan antara lain infrastruktur, akomodasi hingga penanganan COVID-19 dan UMKM. Seperti itu. Ya, jadi bagaimana pelayanan kepada tamu, memperindah kawasan sirkuit Mandalika hingga rekayasa lalu lintas juga harus segera dituntaskan, tegas Gita Aryadi pada tanggal 9 Januari ini. Ya, jadi persiapan di segala sektor terus dilakukan untuk menyambut ajang balapan bergengsi yang sudah kita tunggu-tunggu tentunya. Dan di sini kita berada di trek lurus yang mempunyai panjang 700 meter ya, dimana di sini untuk gardu PLN juga akan ditata di bagian landscape-nya di depan ini ya, supaya terlihat lebih rapi di MotoGP nantinya. Dan untuk pengerjaan lanjutan di bagian belakang pit building seperti yang kita ketahui untuk modelnya di MotoGP ini nanti kru pembalap akan berada di belakangnya, tidak melewati depan kayak kemarin untuk material-material logistik yang dibawa. Nantinya di belakang tersebut yang kita lihat kemarin ada taman dan sekarang sudah dilakukan pengecoran modelnya seperti ini ya, supaya untuk kelancaran dan kenyamanan nanti para kru bisa langsung menuju ke area garasinya seperti itu. Ya, untuk persiapan di segala sesuatu terus dilakukan seperti yang kita perhatikan di sini maupun di bagian belakang ya, untuk perluasan area parkir dan perbaikan di segala lini seperti yang kita perhatikan di belakang ini untuk sistem drainase ya, jalur air nantinya sudah dilakukan pengoneksian di bagian sisi belakang maupun material-material yang akan digunakan juga beberapa bagian di sini sudah disiapkan tentunya nanti untuk model dari pengerjaan lanjutan untuk tempat kru pembalap di bagian belakang pit building. Dan di sini terlihat ya aktivitas untuk pemasangan di bagian sistem drainase masih terus berlanjut, begitu juga untuk penataan di bagian depan untuk helipad supaya nanti ketika helikopter seperti yang kita bilang kemarin ya, kita bilang helipad bukan helikopter ya, tidak bertaburan debu-debu ketika mendarat di helipad tersebut. Ya, begitu juga terlihat sibuk di bagian depan itu kita kembali ke jalur provinsi. Di sini untuk pengecekan lanjutan juga masih terus dilakukan di kesempatan hari ini. Begitu juga hari libur hari ini maka ramai sekali di sini ya. Sempat terjadi macet juga kita perhatikan bersama-sama. Ya, pihak-pihak terkait juga masih terus melakukan kunjungan-kunjungan yang kita saksikan bersama-sama di sini. Ramai sekali ya pihak-pihak yang
melihat untuk persiapan lanjutan baik di jalur provinsi untuk pelebaran, terus dilakukan pengecekan supaya semuanya aman terkendali. Jadi buat kalian semua jangan khawatir teman-teman ya, untuk jalur provinsi ini saat ini sudah mulai dikerjakan, maka akan terselesaikan sesuai dengan harapan kita. Oke, di sini kita kembali ke zona lintasan ya, dari jalur menuju ke tunnel. Nah, di sini untuk sistem drainase sisi sebelah kiri sambungan dari depan sana ya, supaya airnya mengalir dengan lancar nantinya ketika hujan turun. Ya, ini merupakan jalur yang terhubung ke jalur provinsi di sebelah utara menuju ke tunnel atau zona dalam, dan langsung terhubung ke tunnel kedua juga. Begitu juga untuk Bukit 360 nanti akan tersambung modelnya di sini ya. Dan di bagian zona tengah juga kita akan liput nantinya untuk melihat kondisi terkini di bagian warga masyarakat Ubud sana, apakah sudah pindah secara menyeluruh atau masih sebagian. Oke, di sini kita berada di trek lurus dan kita akan perhatikan untuk sisi zona dalam pengerjaan lanjutan untuk tribun. Nah, di sini ya seperti yang kita ketahui, nah saat ini sudah mulai ramai aktivitas ini untuk lanjutan pengerjaan seperti yang kita perhatikan bersama-sama. Penempatan untuk box-box yang disiapkan untuk saluran sistem drainase maupun jalur sudah mulai dikerjakan. Begitu juga untuk pondasi-pondasi dasar untuk tribun utama yang ada di sana maupun di bagian sisi depan ini sudah terlihat untuk jalur para pejalan kaki atau penonton di sini menuju ke area tribun sudah dilakukan pengecoran. Tinggal beberapa bagian di sini masih terus dilakukan untuk persiapan ya. Untuk pengecoran kita masih menunggu ini untuk lanjutan menuju ke tikungan pertama. Begitu juga untuk bagian sisi belakang tersebut ya, terus ditata dan nantinya akan dilengkapi dengan fasilitas yang sudah disiapkan untuk meramaikan atau menyemarakkan dari ajang balapan MotoGP 2022 di Maret ini. Oke, di sini kita lanjut menuju ke tikungan pertama seperti yang kita perhatikan untuk hasil dari capaian pengerjaan yang terus dilakukan oleh para pekerja di sini untuk melakukan perawatan di bagian trek lintasan sudah didapatkan ya. Nah, jadi yang sudah dilakukan penaburan bagian-bagian material yang sudah disiapkan tersebut warnanya agak mirip-mirip ya. Jadi nanti setelah dilakukan untuk pengerjaan lanjutan secara menyeluruh maka akan terlihat sama ya, atau ya samar-samar sedikit tidak masalah ya. Yang terutama ada elevasinya dan jenis dari permukaan tersebut sama ya, tidak berbeda jauh. Jadi mereka sudah mengetahui apa saja yang dilakukan untuk perawatan tersebut. Maka teman-teman jangan khawatir ya, ketika ada hal seperti itu atau perawatan seperti itu bukan tambalan ya, atau bukan jadi masalah nantinya, karena itu adalah model dari perawatan untuk trek lintasan. Oke, di sini kita akan lihat juga untuk bagian zona tengah ya. Kita akan lihat untuk perkembangan di sore hari ini seperti yang kita lihat bersama-sama. Kemarin sempat kita lihat juga beberapa rumah sudah mulai dilakukan untuk pindah ya, atau bongkar secara mandiri. Jadi mereka diberi kesempatan untuk membongkar material-material rumah mereka dan ditempatkan di posisi yang sudah disiapkan. Dan terlihat di sini untuk area atau kondisi di bagian zona tengah ini, rumah-rumah yang ada di tengah tersebut beberapa bagian sudah terlihat terbongkar ya, atau ya sudah dibongkar maksud kita. Nah, ini dia. Jadi di bagian depan sana sudah selesai dilakukan secara menyeluruh, tinggal di beberapa bagian di belakang ini masih terlihat jelas di kamera udara kita ya. Ada beberapa rumah tetapi sudah mulai dilakukan untuk pembongkaran kalau kita perhatikan. Setelah nanti mereka sudah memindahkan untuk material-material yang penting yang mereka anggap ya, dan akan dilanjutkan untuk pemerataan secara menyeluruh oleh alat-alat berat yang akan masuk ke dalam untuk memeratakan material-material bekas dari rumah mereka. Ya, seperti inilah kondisi di bagian zona tengah bisa kita perhatikan bersama-sama ya. Untuk menyambut ajang balapan MotoGP tentunya semuanya harus ditata sedemikian rupa ya, supaya terlihat lebih indah, lebih siap dan lebih safe untuk di Maret mendatang. Ya, dan di jalur timur sana seperti yang kita perhatikan bersama-sama ya, terus dilakukan penataan untuk jalur parkir dan sebagainya, maupun di jalur menuju ke pantai yang ada di sana terus ditata sedemikian rupa supaya lebih mantap, lebih indah untuk kenyamanan para penonton ketika mau menuju ke area pantai yang berada di sekitaran sirkuit.
Oke, di sini kita lanjut untuk melihat di Bukit 360 seperti yang kita perhatikan bersama-sama untuk penataan, pengerjaan lanjutan terus dilakukan di sini ya. Untuk material agregat dihamparkan di jalur menuju ke atas bukit tersebut. Tentunya di bagian Bukit 360 ini nantinya akan ditata sedemikian rupa yang diperuntukkan untuk tamu-tamu eksklusif tentunya ya di sini. Ya, seperti yang kita perhatikan di sini untuk alat berat sudah sampai di atas sana untuk menumpahkan material-material agregat. Ya, untuk lapisan-lapisan pondasi dasar yang akan dilanjutkan. Setelah itu akan dilanjutkan untuk pengecoran kalau tidak salah ya. Nantinya karena kita sempat bertanya sama para pekerja di sana, katanya akan dicor supaya lebih siap. Ya, untuk model-model nanti dari bagian-bagian ada beberapa blok yang akan dibangun di atas sana ya, untuk tribun eksklusif yang diperuntukkan nantinya bisa dibilang ya tribun VIP seperti itu ya, atau VVIP. Karena modelnya sangat luar biasa sekali dan sangat fantastis sekali ya, terkait masalah view atau pemandangannya. Bisa kita lihat laut lepas di depan sana maupun para rider yang beraksi kecepatan di lintasan sirkuit Mandalika ini. Ya, jadi seperti inilah kondisi di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Kita sudah lihat bersama-sama untuk aktivitas pengerjaan masih terus difokuskan di area tribun, terutama di deluxe class maupun tribun utama di sisi sebelah kanan trek lurus ya. Dan di tikungan pertama begitu juga untuk sisi sebelah timur masih terus dilakukan untuk penataan. Dan untuk Bukit 360 tersebut juga kita bisa lihat tadi aktivitas pengerjaannya sudah mulai ramai ya. Jadi tentunya kita akan terus membagikan video-video terbaru buat kalian semua terkait dari aktivitas capaian pengerjaan atau progres apa saja yang terus dilakukan untuk kelancaran dari event balapan yang akan kita adakan di bulan Maret ini. Kita berharap saja dan terus berdoa semoga saja untuk aktivitas pengerjaan di Pertamina Mandalika International Street Circuit semuanya aman, lancar, terkendali sehingga kita bisa mengadakan ajang balapan dengan nyaman dan bisa kita nonton bersama-sama. Ya, mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini. Kita sudah lihat bersama-sama untuk aktivitas pengerjaan di jalur provinsi maupun pengerjaan yang terus dilakukan untuk penuntasan di segala sektor ya. Begitu juga untuk pengerjaan di fasilitas-fasilitas seperti peluasan bandara maupun bypass, semuanya sudah siap untuk menyambut dari ajang balapan MotoGP tersebut. Untuk itu apabila ada narasi yang saya sampaikan kurang pas, tentunya bisa dikoreksi nanti di kolom komentar ya. Dan apabila kalian menyukai video ini bisa dibantu channel ini dengan cara like dan subscribe. Akhir kata, saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasih kepada kalian semua yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Untuk itu saya akhiri saja ya. Sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.